Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel YouTube Arif Story. Hari ini kita akan membahas sebuah cerita tentang salah satu dari sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cerita ini adalah kisah nyata tentang salah seorang dari sahabat Nabi, yaitu Nuaiman sang pemabuk. Bagaimana cerita kisah tersebut? Dan apa saja yang NUA Iman lakukan? Jika kalian penasaran dengan cerita ini, jangan lupa like, komen dan subscribe terlebih dahulu di channel ini, agar channel ini bisa terus berkembang. Semasa Rasulullah masih hidup, beliau dikelilingi oleh para sahabat dengan berbagai karakteristik dan sifatnya yang beragam. Ada Abu Bakar yang dermawan, ada Umar bin Khattab yang tegas, ada Utsman bin Affan yang pemalu, ada Hamzah yang pemberani, ada Ali bin Abi Thalib yang cerdas, dan lain sebagainya. Namun di samping itu ada juga sahabat Nabi yang usil, suka jahil tapi dia iseng dan jenaka, dia sering membuat Rasulullah tertawa. Nama sahabat itu ialah Nuaiman bin Amir ibnu Rafah. Beliau adalah satu-satunya sahabat Nabi yang berhasil membuat Rasulullah tertawa sampai gigi gerahamnya. Padahal Rasulullah itu jarang sekali tertawa lepas, Rasulullah sering memberi senyum kepada orang-orang di sekitarnya. Karena seringnya Nuaiman membuat hati Rasulullah tersenyum senang membuat tertawa Nabi. Sampai suatu ketika Rasulullah bersabda bahwa Nuaiman akan masuk surga dengan tertawa. Meskipun ia salah satu dari sahabat Nabi yang bisa setiap hari bertemu dengan Nabi, yang setiap hari mendengarkan nasihat dari Nabi, Nuaiman adalah seorang pemabuk berat dan alkoholik. Suatu ketika karena geramnya dengan Nuaiman atas kebiasaan mabuknya itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beberapa sahabatnya untuk menangkap dan memukuli Nuaiman sesuai dengan hukum Islam yang berlaku pada masa itu. Kemudian ditangkaplah dia Nuaiman. Lantas Nuaiman didera di hadapan banyak orang. Namun sungguh tak disangka, ternyata hal tersebut tidak membuat Nuaiman menjadi jera, namun justru makin meremehkan dengan tetap mabuk. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa jengkel. Walaupun Nuaim adalah sahabat yang baik, tetapi jikalau urusan hukum agama pastilah tak ada maaf bagi siapapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan untuk sekali lagi menangkap dan memukulinya dengan rotan. Beberapa kali hal itu terjadi namun Nuaiman masih juga mengulanginya. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar merasa jengkel dan sempat mengancam. Beliau bersabda, jika Nuaim kembali meminum khamr, maka bunuhlah. Meski tegas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih menaruh harapan besar terhadap Nuaim untuk memperbaiki diri serta perbuatannya, terutama karena jasa dan pengorbanannya sebagai veteran Perang Badar. Oleh karena itu, Nuaiman bukanlah seorang yang suka menyembunyikan tindakannya, justru malah lebih mudah dia untuk mengakui kesalahannya lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang selalu ia lakukan sehingga selalu saja mendapat perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat yang setia menanti sekaligus menikmati ide kelucuannya. Ada beberapa perilaku Nuaiman yang sungguh membuat setiap orang, baik itu sahabat, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dikerjainya. Pernah dalam satu waktu, Nuaiman diajak oleh Sayyidina Abu Bakar bersama Suaibit bin Harmalah untuk pergi berniaga ke negeri Syam. Ketika sampai di sana, Abu Bakar pergi untuk berdagang sendiri. Sedangkan Suaibit ditugaskan untuk menjaga perbekalan karena ia dikenal sangat amanah. Nuaiman yang bosan menunggu Abu Bakar, ia datang kepada Suaibit di waktu siang sambil mengatakan dirinya merasa sangat lapar. Namun Suaibit menolak ajakan tersebut karena bersikukuh untuk menjaga perbekalan karena itu merupakan amanah dari Abu Bakar. Sehingga ia tidak memberikan bekal itu meski hanya sepotong roti kepada Nuaiman sampai Abu Bakar datang memerintahkannya. Mendengar itu Nuaiman berkata, berikan aku sepotong roti itu atau kau akan kuberi pelajaran. Akan tetapi Suaibit menolak, akhirnya Nuaiman pergi meninggalkan Suaibit.
Dia pun berjalan ke pasar dan menemukan pedagang hamba sahaya yang tengah menjual hamba sahaya dengan harga yang cukup mahal. Nuaiman mendatangi penjual tersebut dan berkata bahwa ia memiliki hamba sahaya yang harganya jauh lebih murah. Akan tetapi Nuaiman berkata bahwa hamba sahaya tersebut memiliki kekurangan, yaitu selalu mengaku-ngaku bahwa ia bukan hamba sahaya melainkan orang yang sudah mengaku bahwa ia orang yang merdeka. Mendengar itu penjual pun tertarik, karena memang yang dibutuhkan dari hamba sahaya adalah tenaganya saja. Tidak disangka ternyata Nuaiman mengarahkan penjual tadi kepada Suaibit yang merupakan sahabatnya sendiri. Alhasil Nuaiman pun menerima uang sebesar 20 dirham atas transaksinya tersebut. Dirinya menghabiskan uang itu dengan membeli makanan, pakaian, bahkan hadiah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Suaibit telah dibawa oleh para pedagang hamba sahaya tadi sambil berkata, "Saya bukan hamba sahaya, saya orang merdeka." Karena sudah diberitahu dari awal, para pedagang itu tidak heran dan memaklumi perkataan Suaibit tersebut. Beberapa waktu setelah kejadian itu Abu Bakar datang dan bertanya kepada Nuaiman, namun dengan jujur dan polosnya Nuaiman menceritakan semua hal yang ia lakukan. Mendengar itu, Abu Bakar langsung menebus Suaibit dari pedagang Syam itu. Lalu kabar itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa hingga gigi gerahamnya terlihat di depan para sahabat. Bahkan rawi hadis menyebutkan setelah 1 tahun berlalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih menceritakan kisah tersebut kepada para tamunya. Diceritakan juga pada suatu kesempatan Nuaiman melihat penjual madu yang sedang berkeliling kepanasan membawa dagangannya. Kemudian ia menghampiri penjual tersebut dan membawanya ke kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nuaiman mengatakan jika penghuni rumah ini akan keluar dan membayar harga madu tersebut. Setelah berkata seperti itu, Nuaiman pergi meninggalkan penjual madu tersebut sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya merasa sangat tersentuh melihat madu tersebut sebagai hadiah yang diberikan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membagikannya kepada para sahabat lainnya dan menyantap madu tersebut. Hingga penjual madu tersebut berkata, "Ya wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bayarlah madu itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas terkejut mendengar hal tersebut dan langsung memahami kelakuan usil Nuaiman tersebut. Nuaiman yang kemudian bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dengan jujur niatnya adalah untuk memberi hadiah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dirinya mengaku tidak memiliki uang. Dikisahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menerima tamu pendatang yang tertarik kepada Islam. Tamu tersebut meletakkan kendaraannya berupa seekor unta di halaman masjid. Saat itu ada pula Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Sa'ed yang sedang duduk di depan sambil berjaga. Tidak lama kemudian datanglah Nuaiman. Hamzah lalu bergurau kepada Nuaiman dengan mengatakan jika unta yang dibawa oleh tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat besar. Menanggapi perkataan Hamzah tersebut, Nuaiman sontak membalas jika daging unta tersebut pasti sangat nikmat untuk disantap. Hamzah pun bertanya kembali, "Apakah kamu berani mengambil unta itu?" Nuaiman pun menjawab tanpa ragu dirinya berani asalkan para sahabat tersebut tidak menceritakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata, Nuaiman tidak menganggap hal tersebut hanya sebatas gurauan saja. Dirinya menyembelih unta tersebut dan menunjukkannya kepada para sahabat Nabi. Nuaiman kemudian langsung pergi. Tidak lama, tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pulang dan kaget melihat kondisi untanya tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada para sahabat, dan setelah diceritakan dia langsung memahami tingkah Nuaiman tersebut. Lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ganti rugi dengan memberikan unta yang baru dan harta 2 kali lipat
dari unta tersebut kepada tamunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda membela Nuaiman, janganlah kalian gemar menghujat Nuaiman. Karena sesungguhnya dia cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dengan tulus. Pada suatu waktu, saat Nuaiman meninggal dunia mendahului Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain, Rasulullah sendirilah yang mengkafani dan menurunkannya ke dalam liang lahat. Proses pemakaman berjalan seperti biasa hingga akhirnya tiba waktu Rasul dan para sahabat meninggalkan makam Nuaiman. Setelah pemakaman selesai dan semua orang yang memberikan takziah bubar, Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabat yang lain untuk pulang. Namun, Rasulullah tetap tinggal di atas kuburan Nuaiman karena ingin menyaksikan saat malaikat Munkar dan Nakir menanyakan Nuaiman. Sesaat kemudian datanglah sang malaikat Munkar dan Nakir. Ketika malaikat Munkar dan Nakir bertanya, siapa Tuhanmu? Nuaiman menjawab, Allah adalah Tuhanku. Kemudian, Nuaiman ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir yang kedua kalinya, siapa nabimu? Nuaiman diam saja dan Nuaiman meminta pertanyaan itu diulang lagi. Kemudian kedua malaikat tersebut mengucapkannya dengan suara yang cukup keras untuk kedua kalinya. Siap nabimu, mendapat pertanyaan yang keras dari malaikat. Nuaiman pun menjawab, jangan terlalu keras bertanya siapa nabi saya. Karena beliau sedang mengintip dari atas, ujar Nuaiman. Melalui jawabannya yang lucu tersebut, Rasulullah tetap bisa tersenyum saat Nuaiman menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Inilah kisah jenaka Nuaiman yang sering membuat Rasulullah tersenyum. Dari kisah tersebut, dapat diambil pelajaran jika manusia harus mencoba untuk memaklumi sifat dan pribadi setiap orang, baik itu jenaka dan sangat jahil, asalkan sifatnya tersebut tidak melanggar ajaran agama Islam. Menghormati seseorang dengan masing-masing karakter akan membuat hidup lebih harmonis. Sekian cerita dari kami, jangan lupa saksikan cerita-cerita kami selanjutnya.